Selamat sore teman-teman semuanya, happy weekend and welcome back. Kita hari ini ngadain invitation. Jadi ini nggak jauh dari tempat di mana kita tinggal. Jadi ini ada di Ruko Cabe Spot. Ruko baru. Seberang. Nggak baru juga sih, udah lama sih. Sebenarnya kita pernah kesini waktu itu nge-review cafe, seingat gue. Cuman ini ada di lebih dalamnya lagi. Terus namanya Bonbu Cafe. Jadi Bonbu ini ala Korean. Makanannya kalau gua lihat di menu kayak ini ya, kayak yang di Agnesi apa dulu? Yang ke Agnesi. Ya classroom cafe itu. Iya, student. Lupa namanya apa. Tapi itu mirip ya? Mirip-mirip, tapi banyak beberapa sini menu Korea aku nggak temuin tempat lain gitu. Oke, ya sih, ada sih bener. Sama ada sundubu jjigae kayaknya tadi kalau nggak salah kalau kalian. Ya. Nah, dia cukup simpel ya tempatnya ini kalau kita lihat nih. Ini kayak kita udah nyampe, cuman dikit di depannya. Kayaknya cukup simpel ya. Simpel banget, kayak kalian harus nengok-nengok buat nyari dia gitu. Ya mungkin penasaran bakal kayak apa taste ya nanti pada saat kita makan. Tonton itu kita negara sebelum taste. Bismillah guys. Udah datang semua makanannya.
Iya, jadi kita masuk tadi, terus kayaknya udah ngobrol-ngobrol sedikit, terus ternyata langsung disiapin. Cepet banget. Apa disiapinnya tiba-tiba Iya. datang semua. Jadi kenapa cepet banget disiapinnya? Ternyata karena kita kan udah janjian waktunya ya. Asik. Jadi mereka udah prepare semua Udah prepare ya. makanannya, tinggal langsung diolah aja gitu. Karena kalau kita datang memang harus take time lebih lama. Karena Asik. mereka tuh per menu itu bikinnya handmade ya, style homemade mereka handmade gitu. Handmade. Jadi emang take time cukup lama gitu. Ya, jadi lokasinya dia ada di Ruko Tabe Sports. Betul. Jadi Ini kalian di ruko G6 nomor 2 ada ya? di situ. G6 nomor 2. Iya, jadi dia lokasinya tadi yang kayak kita jelasin tadi agak di ujung, agak di Betul. dalam. Jadi kalian harus agak masuk dulu, Iya. nanti bisa kelihatan. Gitu. Tapi kalau dari perumahan Tabe Buya tinggal jalan kaki langsung belok ke ini pagar kan ada yang dibuka tuh, Iya, langsung belok dari gitu. Tabe Buya bisa langsung lebih dekat. Dan di sini kayaknya tadi lihat sekilas menu-menunya bukan cuma makanan berat, tapi ada Iya. juga snacking. Jadi Kayak ini ya ini kita harus kayak savory donuts gitu. iya, kita Terus harus ngecek namanya ya guys ya. makanan beratnya pun ada berbagai macam, ada kayak sendiri jjigae, ada kayak ada apa aja lagi gitu tadi katanya. Ini kalguksu. Kagutsu, Ya, kalau ini snacknya ada kuabaigi. kuapegi. Gak tahu cara nyebutnya gitu Nggak apa tahu. enggak. Maaf kalau kita salah. Iya. Terus ini ada bibimbap sama ada ini kimbab. Kimbab sama kimbab dan bibimbap. bibimbap. Nah, sorry, our lack of knowledge of Iya, Korean maaf food. ya. Kita Pertama-tama bukan pecinta disclaimer. Korea. Jadi, oh ya sama ini ada apa? Makgoli halal. Nakgoli ya, jadi Iya. dia yang non alkohol. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada dua menu yang kayaknya kita baru lihat. Ini, ini apa namanya tadi? kalguksu ya? Kagutsu sama si Si kuabaigi. Kuabaigi. Kuabaigi kalguksu ya. ini ada dua menu yang memang kayaknya tergolong kita baru lihat nih. Betul. Ada yang seperti ini. Biasanya kan ya nggak jauh-jauh dari dosiran. Dosiran ada di sini by the way. Betul. Terus apa sundubu jjigae, terus ada apa lagi itu dia ramyeon. Satu lagi nanti bakal keluar ini di sebelah punggung aku. Oh iya itu. Iya. Apa sih itu? Jadi di dessert itu tokochi ya, tokochi pakai es krim, yang es krimnya juga mereka homemade. Tapi nanti aja buat dessert kita Iya, sekarang karena bahas pakai ininya karena dulu. pakai es krim kan takutnya Betul. meleleh. Nah, jadi mungkin sekarang Penasaran kita banget. langsung makan aja ya. Kalguksunya dong. Ini kalguksu, dia modelnya kayak mie gitu. Wangi banget. Ya mie, tapi mie-nya kalian bisa lihat ini. Nah, kelihatan nanti Yeay. aja. Nanti lihat aja di ini dia apa di footage. Jadi dia modelnya kayak agak gede-gede gitu ya sih. Icip boleh. Jadi kelihatan kayak memang apa ini homemade handmade gitu kayaknya si ininya si noodlesnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi udah gue kasih bumbu sedikit, bumbunya tuh yang ini. Kayak agak Kelihatan. asin asem gitu deh Ah, ya. bumbunya kayak asin-asin gitu. Enak kan. Tadi Kuahnya gua kental coba- ya, udah coba. mengental gini kuah. Iya udah mengental karena kelamaan. Ini akan gue tambahin lagi. Jadi kalau misalnya nggak dikasih si bumbunya ini, dia lebih ke arah asin gurih rasanya. Dan memang syuting sini kalau Betul, misalnya betul. dimakan pas baru datang masih panas-panas. Mie-nya mau coba? Pakai sendok aja. Bisa. Oke. Cheers. Meskipun kesannya kayaknya kelihatannya tebal-tebal, teksturnya agak halus, tapi kelihatannya ya itu ya. Tapi ternyata pas dimakan tuh enak, lembut banget. Terus dia udah menyerap yang pasti kuahnya. Enak, asin, gurih gitu. Dan kayaknya memang perlu si sausnya ini biar ada nambah rasa asamnya gitu. Sama nggak tahu ada spicy-nya apa nggak, kayaknya ada spicy-nya sedikit. Kayaknya akan gue tambahin Kalau sedikit. kurang ada ini nih. Oh, ini namanya gochugaru. Gochugaru. Bubuk cabe. Gochujang nih. Nah ini dia pakai daging juga, basicnya daging Kayak ayam. ayam. Sama kayak ada ini wontonnya gitu ya. Mandu ini kayaknya. Oh iya mandu. Kayaknya dapat betul. mandu kayaknya gitu. Iya, Kalau mandu mandu. nggak tahu apa ini. Ya, overall enak sih, syuting banget ini apalagi kalau misalnya lagi hujan-hujan gitu. Misalnya kalian pengen makan yang kuah-kuahan ini boleh banget jadi opsi. Sedikit aku rasain ada rasa lobaknya dikit tau. Iya ya. Kayak lobak Ada rasa putih lebihnya gitu. bumbu putih ya. Ada Oke, manis oke. gitu kayaknya. Lanjut. Lanjut, nah ini Pakai tangan aja. ada yang udah makan, silakan kamu aja. Saya pasti kayak beneran kayak cakwe. Oh itu ada minyak apa gitu itu Iya. lagi cocolannya selalu ya dia ada kayak minyak bawang gitu, minyak bawang kayaknya. Nah, kayak cakwe kan? kayak cakwe ini apa? Cakwe Korea. Dan pasti enak sih dia punya adonannya. Manis tapi pakai bumbu asin. Iya dia agak doughy yang pasti terus crispy di luar karena kayaknya digoreng. Sama si cocolan ini dia ada dua, mungkin bisa dikasih lihat. Minyak apa gitu kenapa ya? enggak?
Tapi minyaknya Mengarahkan. nggak bikin rasa apa-apa sih. Cuma biar nggak terlalu kering deh. Oily sama kayaknya itu Kayak gochujang deh. sausnya gitu. Nah sausnya tuh bikin enak sih itu. Dia nambah rasa gitu karena si donatnya sendiri basically itu agak bland ya, nggak ada rasa Iya ya. betul. Cuman tekstur sama crispy-nya doang. Nah, tapi enak teksturnya aku suka. Betul. Nah sekarang- cobain ini kimbap ya. Cobain Ah. kimbapnya. Saran aku pakai ini sih, mesti pakai saus asinnya gitu yang sama kayak si kalsunya. Oke. Soalnya Ini sama ya kimbapnya kayaknya. Ya? sama semua. Nah. Aku beefnya agak banyak. Cheers. Padat banget. Ya. Kalau es idis aja memang kayaknya agak nggak begitu bawa rasa ya, agak plain. Kurang asin dikit kalau Tapi- makan langsung. Tapi ada sebenarnya dari seaweednya, dari bawah seaweed itu ada rasa asinnya gurih-gurih Iya. gitu. Nah memang kalau pakai si sausnya ini dia lebih ada rasa, memperkaya rasa ya. Betul. Pasti. Dan pasti dia banyak banget di sini, ada daging, ada apa, ada sayur. Banyak banget kimbapnya. Tapi bukan yang padat sama nasi ya, jadinya ya bener-bener padat sama isian ya. Iya. Dan yang aku suka kamu bisa kayak taste betapa freshnya bahan-bahan yang mereka pakai. Iya betul. Bener-bener kayak wah pasti gitu nih sayurnya masih pada fresh banget gitu. Ya. Dan ini tuh ada warna pink-pinknya, katanya tuh mereka emang harus fermentasiin warna pink ini pakai buah beet yang fermentasi itu tuh sekitar 2-3 jam. Jadi emang menu ini mostly semua menu di sini ya, beberapa tuh ada yang terbatas banget ya. Jadi kalau kalian datang kayak harus make sure dulu ada atau enggak, takutnya tiba-tiba habis kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya boleh dibilang kimbap ini safe buat gue, biasanya kalau gue kimbap kan agak manis soalnya. Tapi ini buat gue good, enak, bisa gue makan. Oke, mau lanjut coba ininya nih. Nah, Bibimbap. bibimbap, Coba. dia kayaknya Ambil aja. kalau gue bilang rice ball Korea pada trigger nggak ya orang? Soalnya dia basically ya nasi, daging, terus Dapet pakai dagingnya telur, ya? dapat kayaknya ini tuh. Yes. Enak sih, aku suka sausnya ya, enak banget sausnya. Gochujang sausnya benar-benar ke-define banget Iya. rasanya. Nggak terlalu pedas. Betul. Pakai telur sunny side up di atasnya, terus ada dagingnya Jadinya gitu ya. Aku kasihin si gochugarunya tadi. Pakai bubuk cabai lagi Iya. Jessica. Definitely agak bawa pedas. Sedikit tapi slightly pedas banget. Slightly pedas aja. Enaknya cukup pack, terus ya rice ball. Iya. Dan aku bisa ngerasain bumbu gochujangnya tuh beda sama yang biasa ada di umum ya, atau yang versi lokal ya. Karena di sini nih mereka emang pakai sausnya itu masih langsung dari Korea. Dan ini bener-bener kayak, nah ini nih nggak terlalu gini, emang mungkin aslinya tuh seperti ini ya Maybe. gitu. Good. Mungkin Good. Oh sama mau cobain ini nggak? sekarang kita Makgolinya? cobain makgolinya. Tinggal dikit guys. Nah, ini makgolinya ada di Cheers. Dia datangnya pakai glass shot. Terus ini pakai daun mint Ya, ya. buat nambah rasa mint segernya Biar gitu. ada aroma mint ya. Betul. Terus kalau dari rasanya sendiri ini makgolinya itu dia lebih ke arah kayak yogurty gitu ya. Iya, karena Kayak dia susu. fermentasi susu sama Yakult. Iya. Dia sama dalamnya tuh dia pakai lemon dikit biar ada rasa segernya gitu. Ya biar ada rasa freshness dari si Iya. lemon mungkin ya. Dia tuh ada 2 tipe. Kalau saran aku, kalau kalian suka yang tipe manis, ambil yang almond. Kalau kalian mau yang seger, ambil yang kayak kita. Ya. Nah, sama terakhir di Lucu meja banget. itu ada ini nih, ada permen. Nggak tahu ini permen apa sih? Permen Iya. kayak milk Kayak candy. jelly gitu mungkin ya. Milk candy dibilangnya. Oke. Ya, nanti kita final, kita makan coba nanti setelah kita habiskan ini semua. Oke. Oke, jadi mungkin kita lanjut makan dulu seperti biasa. Setelah itu nanti akan kita wrap mungkin bareng sama dessertnya ya. Jadi Jessica bilang. Oh, nggak sabar. Ya sebenarnya. So enjoy the time lapse. Cheers everyone.
Oke. Sudah beres makan kita. Jadi ini dia nih, dessertnya udah datang. Tokochi. Tokochi ya benar ya tadi namanya. Iya. Cuman biasanya kalau tokochi itu kan kalau yang kita tahu kan Bisa dibikin asin, ya. asin ya. Ini ternyata dia tampilinnya sweet. Manis. Wah, kayak es krim. Ini ada dua, ada yang royal milk tea with strawberry jam sama coklat. Kalau yang ini dia strawberry jamnya katanya homemade ya. Yes. Es krimnya juga homemade. Saya juga homemade. Jadi interesting sih ini. Jadi dia ada si tokochinya sama ada mozzarella. Dia agak unik ya. Tuh. Nah ini tuh. Jadi ada 4 by the way mesinnya. Udah kita makan. Aku review es krimnya. Ini aku ambil yang coklat. Coklat itu ternyata coklat yang manis ya. Pakai crumble tuh enak banget ya. Karena aku pecinta sweet tooth. Nah aku suka banget sama coklatnya. Kalau ini dia pastinya nggak terlalu manis si royal milk tea-nya. Nah pasti si strawberry jamnya itu cukup segar ya. Bawa power is juga. Nih ya, coklat campur mozzarella tuh gak ada lawan sih. Habis. Good. Refreshing buat habis makan itu tadi, makan sebanyak itu tadi. Pernah baik mungkin buat es krim ini pakai kacang juga ini es krimnya. Good. Good banget ya. Yang pasti si tokochinya di menu es krimnya tuh kayak ngasih rasa baru, tekstur baru karena si tokochi itu kan kayak tteokbokki gitu ya sebenarnya basically ya. Jadi kayak dia tuh apa ya, something yang kita harus kayak chew gitu loh. Yang kue beras basically. Iya. Terus cuman dia biasanya kita tahu kan di servingnya buat savory, tapi ini ternyata ada buat dessert juga. Which is unique, cukup unik. Good. Oke. Kita juga udah cobain permennya. Ya. Kue sugus. Permen kue sugus. Permen sugus milk Korea. candy dibilangnya. Tapi enak, ini enak. Kira permen karet ternyata bukan. Nah, kita masuk ke makannya tadi. Yang gue makan apa coba boleh dicontek dulu, saya lupa namanya. Kalguksu yang punya gue. Kalguksu sama temennya tadi si Cakwe apa? Kalguksu sama kue baegi. Kue baegi. Ya, jadi kalau dari kalguksu. Aduh, kalau dari kalguksu betul. Kalguksu itu dia modelnya kayak mie kuah ya kayaknya ya. Cuman mie-nya itu bukan mie kuning yang kita tahu yang panjang-panjang gitu, bukan. Tapi dia mie-nya tuh kayak bener-bener adonan dibuat gitu. Betul. Ya. Jadi mereka homemade, handmade juga. Mereka nggak pakai telur sama sekali dalam proses pembuatannya. Oke. Nah, si kuahnya itu gua not sure sebenarnya itu emang kaldu ayam atau pakai lobak doang. Tapi memang dari rasanya tuh cukup gurih sama ada bawa sweet dari si lobaknya. Jadi untuk kuahnya itu tadi kan aku udah konfirmasi ke bagian dapur juga. Si kuahnya itu memang pakai lobak di dalamnya dan mereka tuh memang proses buat bikin kaldunya itu 8 sampai 10 jam. Betul. Jadi emang cukup lama, makanya cukup enak banget tuh kaldunya. Jadi memang dari rasanya itu berkuah ya. Kayak gurihnya, asinnya jadi enak banget. Jadi tanpa dikasih si saus yang merah itu tadi pun sebenarnya udah enak gitu. Apalagi kalau misalnya dimakannya pas lagi panas baru keluar. It's a good idea banget. Betul. Enak banget gitu gurih. Nah, tapi si sausnya ini cukup ngasih nambah asin ya sebenarnya. Nambah asin sama ada rasa lain itu kayaknya ada rasa asem ya, kayak rasa asinik dikit gitu. Jadi enak sih, jadi lebih jadi kaya rasa gitu dari yang tadinya cuman syuting terus rasanya pas. Jadi ini lebih banyak kaya rasa. Jadi kayak good banget buat si kalguksu ya. Kalguksu. Iya. Sama tadi pakai daging ayam sama mandu kayaknya. Iya, pakai mandu, dan mandunya tadi aku ikutan nyobainnya, dia tuh kayak puas banget, dalamnya isinya tebel banget, banyak isian dagingnya ya. Tebal sekali. Nggak pelit sama sekali, justru malah lapisan kulitnya tuh tipis menurut aku ya. Mantap banget sih. Dan kalguksu ini ya, dia tuh limited, jadi dibikin per hari itu cuman misalkan kayak 1 tong gitu kuahnya, once itu habis udah nggak bisa diorder lagi, harus ikut kayak besok loter besok gitu. Jadi memang dijaga banget kualitasnya. Betul. Lanjut ke kue baegi. Kue baegi. Kue baegi. Ya, kita harus belajar bahasa Korea abis ini sih. Jadi kalau yang satu ini kita sebut saja donat Korea. Iya, donat ulir dari Korea sebenarnya memang Cakwe Korea. Donat sih. Donat. Iya, donat ulir Korea. Jadi sebenarnya
kalau misalnya tadi kata Jessica kan manis ya, ternyata tuh sebenarnya enggak. Si donatnya sendiri itu tuh lebih bawa asin. Jadi dikit di dalamnya tuh ada kayak daun bawang kayaknya tadi. Nah yang bawa manis itu sausnya sebenarnya. Tadi gue makan kan, gue habisin kayak warna manisnya nggak lebih ke arah asin kok, ini lebih ke arah savory gitu, savory donat. Jadi modelnya kayak sebenarnya lebih tepatnya kayak pretzel mungkin ya. Iya, pretzelnya Korea ya kayaknya. Korea. Iya karena bentuknya kan yogurt gitu. Enak sih asin, terus buat nambah rasa sweetness itu, buat kontras dari si asinnya mungkin dari si sausnya tadi yang merah tinggi gochujang. Itu ini kita ralat ya. Jadi saus itu namanya chojang. Ya, saus chojang. Terus dia tuh ada scallion oil tadi. Scallion oil sama chojang nih. Gitu. Sebenarnya scallion oilnya itu tadi aku confirm dia nggak bawa rasa gurih. Rasa gurih gitu, sama kayak ada rasa bawang sedikit ya. Cuman kalau kita sih biar dia nggak terlalu kering aja ya kita makan ya. Ya, dan tadi kayaknya makannya juga nggak pakai dipnya juga udah enak kok sebenarnya. Iya, pakai si chojang doang juga udah enak sebenarnya. Betul. Nah, nextnya lanjut itu ke kimbap. Oke. Jadi kalau kimbap itu ya ini nggak usah dibaca sih. Udah bener ngomongannya kimbap gitu. Kimbapnya aku suka banget ya, aku bilang tadi ya isiannya tebel banget dan itu full isiannya bukan nasinya gitu. Jadi enak banget, tapi aku sukanya tuh di dip pakai sausnya, itu nambah rasa asin, asam dikit, itu enak banget sih. Betul. Jadi biasa yang gue bilang tadi, kalau kimbap itu kan not really my preference karena cenderung biasanya manis. Tapi di sini nggak manis sama sekali dan lebih ke arah gurih. Jadi kayak literally kayak makan sushi sih sebenarnya, kayak sushi roll yang di Jepang gitu. Jadi cuman ini versi yang lebih banyak sayurannya aja, lebih banyak isiannya. Jadi tapi nasinya nggak terlalu banyak. Betul. Jadi enak banget. Terus gue cocok sih makan kimbapnya di sini. Nah, nextnya bibimbap. Ya, bibimbap. Kalau bibimbap ini udah bener pakai saus gochujang namanya, betul ya. Dan I love it banget sih. Jadi aku tuh sukanya itu si bibimbapnya ini tuh dipakein si bibimbap ini tuh dipakein si saus gochujangnya, kalian campur gitu ke nasi, jadi tuh kayak bikin flavornya keluar banget sih gitu. Nggak terlalu strong yang gimana banget ke arah asam atau ke arah manis gitu, enggak. Dia tuh balance banget dan dagingnya juga enak banget, daging sapinya mereka nggak pelit sama sekali sih kalau aku boleh bilang sih. Iya, kelihatannya sedikit ya, tapi di dalamnya ternyata banyak gitu. Ternyata kayak ada satu sided itu isi daging semua. Betul. Jadi ya kalau ya bibimbap personally bukan really my preference karena dia kan dari si gochujang kan agak bau manis. Jadi tapi fine by me kalau yang di sini dia cukup flavorful, nggak cuma manis doang, dan si gochujangnya juga nggak terlalu strong dimana karena kayak bau obat. Ini enggak sih, tapi enak di sini. Jadi masih acceptable, tapi still gue masih lebih prefer si kalguksu. Iya, aku juga sih. Jujur kalau aku disuruh pilih, aku lebih pilih kalguksu. Karena kalguksunya mantep banget. Kayak kita baru nemu di sini doang gak sih? Iya, kalguksu sama si donat itu tuh baru di sini doang kita ketemu. Kuabaigi itu baru di sini. Iya, tapi aku tim kalguksu. Kalguksu enak banget. Aku enak banget. Setuju, enak banget. Terus ada makgeolli nih. Maaf, ada sendoknya buat ngaduk ya, karena tadi kalau pakai sendok panahnya nggak masuk ke atas. Jadi si makgeolli ini ada dua, ada almond sama mojito. Yang aku bilang di awal, almond tuh lebih ke manis pastinya, kalau yang mojito tuh lebih kayak asam seger gitu ya, refreshing gitu ya. Kalau aku pribadi sih dua-duanya kayaknya fine. Yang mojito aku minum ini fine ya, aku suka juga sih. Tergantung preferensi kalian aja, lagi pengennya ke yang mana nih. Kayaknya kalau mojito lebih bawa ada rasa seger ya, jadinya karena lemon, terus pakai yogurt juga, pakai Yakult tadi ya. Jadi lebih ke arah seger. Mungkin kalau yang si almond lebih ke arah creamy, lebih ke arah rich gitu. Jadi sesuai preferensi. Sebenarnya kalau gue sih sebenarnya ini cocok ya, enak. Kayaknya cocok sama yang ini juga sih. Good. Ya, jadi interesting ya dari menunya juga tadi. Bukan yang biasa kita lihat sehari-hari doang, kayak sirap, terus ike, ini banyak banget. Ada lagi yang menu lainnya yang baru, yang kita baru tahu gitu. Mungkin kalau membuat pecinta Korea ada tahu lah ya, mungkin ada menu tadi. Jadi kalau kita kan yang nggak gitu mengikuti, jadi kayak wah ini ada menu-menu lain nih makanan Korea, dan turns out ternyata yang kayak tadi si kalguksu itu ya salah satu yang kita favorit juga, bisa dibilang one of our favorites gitu ya. Jadi
ya cukup interesting sih untuk ininya. Dan ini sih sebenarnya kalau buat aku ya, dia tuh kayak sorry tuh sayangnya aku bisa bilang ini aku menemukan hidden gem baru nggak sih kalau yang suka Korea ya. Menurut aku di sini kan deket sama Ice, sering konser Korea ya, dan pastinya kalian juga para K-popers gitu kan suka banget nih sama makan-makan ala Korea, terutama makgeolli versi halal. Jarang banget loh makgeolli versi halal. Kalau soju udah banyak ya kan, kalau makgeolli versi halal jarang. Nah, jadi kalau kalian lagi mungkin ada rencana ke Ice mau nonton konser, mau cobain menu di sini tuh bisa banget. Aku bilang nih hidden gem karena kayak dari luar tuh biasa aja ya, ternyata pas masuk ke dalam tuh kayak homey, cozy juga, ambience-nya enak banget, makanannya minumannya juga enak-enak semua. Ya, vibes di tempatnya enak banget buat ini. Betul, dan di atas juga masih ada lantai atas. Dan kalau misalkan kalian kesini lagi kebetulan bawa ini apa namanya kartu kerja, kartu karyawan, yang tag ID. Iya, ID karyawan, dia tuh lagi ada promo diskon juga, jadi boleh banget mampir ke sini. Ya, misalnya habis pulang kerja mau nongkrong sama teman bisa banget bawa kartu ID card karyawan. Iya, ID card karyawannya ke sini gitu. Dapetin potongan ya. Ingatnya student card mulu. Ya, ini lebih ke karyawan nih berarti ya, ID card karyawan. Ya, dan kalau misalkan kalian para pet owner yang mau ngebawa petnya di sini ada lucu banget, jadi disiapin kayak box stroller gitu ya. Jadi kayak kita bisa bawa doggy or mungkin cat juga, taruh doggy atau catnya di stroller dan disiapin, itu kayak lucu banget. Tapi by appointment katanya tadi kalau betul. Jadi jangan lupa buat bikin appointment dulu kayak mau ajak anjing atau nggak kucingnya ke sini. That's it. Iya benar sekali. Jadi itu mungkin review kita di Bonbu Korean Cafe. Your next door Korean Eatery. Iya. Jadi apa untuk enak-enak banget makanannya yang pasti cocok buat gua bisa makan gitu, dan interesting banget karena banyak makanan menu baru yang gua baru tahu dari masakan-masakan Korea. Jadi nggak bosan ya cuma sepupu doang, terus cakar-cakar lagi, terus apa lagi. Nah ini ada lagi yang baru. Betul. Jadi cukup interesting. Yang pastinya thank you buat Bonbu Korea Cafe udah undang kita ke sini. Dengan ke siapa tadi? Kak Olivia sama ada Kak Ica juga. Ya yang udah undang kita ke sini. Jadi pastinya enak-enak banget makanannya yang disajikan pada hari ini. Well prepared banget dan benar-benar menggunakan banyak kualitas. Thank you, dan sukses selalu. Dan pastinya thank you buat all the staff yang bertugas pada hari ini, sangat membantu sekali dan ramah-ramah juga, cekatan pastinya. Helpful juga. Iya. Kayak tadi, ini namanya apa Mbak gitu. Thank you, dan sukses selalu juga. Dan pastinya thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Please like, comment, share this video karena tidak akan buat video-video lainnya tentang makan daerah Gading Serpong, Karawaci, Alhamdulillah BSD pastinya. Dan consider juga untuk subscribe supaya kalian dapat notifikasi. Betul. Subscribe dan nyalakan bell icon. Ting ting. Supaya kalian dapat notifikasi pada kita upload video baru. Jangan kata Gading Serpong. Thanks for watching. Bye bye.